Halo guys, kali ini kita akan membahas kembali Iron Man ketiga. Film ini merupakan sequel dari Iron Man dan Iron Man kedua sekaligus seri ketujuh di Marvel Cinematic Universe dan menjadi film besar pertama sejak The Avengers. Robert Downey Jr. kembali tampil sebagai pemeran utama bersama Gwyneth Paltrow, John Cena, dan Favreau juga berperan kembali sebagai Happy Hogan. Oke, sebelumnya konten ini merupakan konten spoiler. Jika kalian ingin melihat lebih jelas alur cerita filmnya, ada baiknya kalian tonton filmnya ya guys. Terima kasih. Menceritakan suatu ketika setelah peristiwa The Avengers, Tony Stark membuat beberapa baju Iron Man di rumahnya. Hobinya itu memunculkan perselisihan dengan kekasihnya, pimpinan Stark Industries yang baru, Pepper Potts. Dalam kilas balik ke tahun baru tahun 1999, Stark dan ilmuwan Maya Hansen dengan sombong menghindari ilmuwan Eldridge Killian yang meminta bantuan Stark untuk mengembangkan usahanya Advanced Idea Mechanics di Amerika Serikat masa kini. Serangkaian pengeboman yang dilakukan oleh teroris Mandarin memusingkan para agen intelijen karena tidak adanya bukti forensik. Setelah kepala keamanan Stark Industries Happy Hogan menjadi korban salah satu serangannya, Stark bangkit dan mengancam Mandarin lewat televisi. Mandarin menanggapi dengan menghancurkan rumah Stark menggunakan helikopter bersenjata. Potts dan Hansen yang datang untuk memperingatkan Stark juga menjadi korban, tapi mereka selamat dari serangan itu. Begitu pula Stark yang baru sadar dirinya berada di pedesaan Tinis setelah program kecerdasan buatan Jarvis melaksanakan rencana penerbangan yang ia susun sebelumnya untuk melacak Mandarin. Tenaga baju tempur uji coba milik Stark tidak cukup untuk pulang ke California, sehingga dunia meyakini Stark telah tewas. Bersama Harley, bocah berusia 10 tahun yang serba ingin tahu, Stark menyelidiki sisa-sisa ledakan di kota itu yang mirip dengan serangan Mandarin di Los Angeles. Ia menemukan bahwa ledakan tersebut dilakukan oleh tentara dari program ekstremis. Uji coba yang memungkinkan penggunanya pulih dari cedera parah. Kan tetapi, jika metabolisme tubuh pengguna tidak mampu menyerap ekstremis, tubuhnya akan panas dan meledak. Setelah para veterannya mulai tidak stabil dan meledak, kematian mereka dipakai untuk menutupi kegagalan ekstremis dengan menyusun plot teroris. Stark pertama kali melihat ekstremis ketika agen Mandarin Alan Brand dan Eric Savin menyerangnya. Atas bantuan Harley, Stark melacak Mandarin hingga Miami. Stark menyusup ke kantor pusat menggunakan berbagai senjata rakitan. Di sana ia mengetahui bahwa Mandarin sebenarnya aktor asal Britania bernama Trevor Slattery yang tidak sadar dengan aksi-aksi Mandarin. Mandarin sebenarnya adalah imajinasi Killian. Killian memakai penelitian ekstremisnya Hansen sebagai obat keterbatasannya dan mengembangkan program tersebut agar bisa dimanfaatkan veteran-veteran perang yang terluka. Killian mengungkap bahwa ia telah menculik Potts dan memasukkannya ke program ekstremis dengan tujuan memberikan Potts kemampuan super dan melawan Stark, agar Killian mendapat bantuan Stark untuk memperbaiki kekurangan ekstremis. Di atas anjungan, Stark menyelamatkan Potts, sedangkan Rhodes menyelamatkan Presiden. Stark mengerahkan semua baju Iron Man-nya yang dikendalikan dari jauh oleh Jarvis sebagai bala bantuan. Rhodes mengamankan Presiden, sementara Stark menemukan bahwa Potts selamat dari prosedur ekstremis. Tetapi sebelum Potts dapat diselamatkan, anjungan runtuh dan ia jatuh dari ketinggian 60 meter. Stark yang terpaksa melawan Killian menjebaknya di dalam baju Iron Man yang dapat meledak sendiri. Killian selamat dari ledakan baju itu, tapi dibunuh Potts yang ternyata terselamatkan oleh kekuatan ekstremisnya. Setelah pertempuran berakhir, Stark memerintahkan Jarvis untuk menghancurkan semua baju Iron Man sebagai tanda bahwa ia ingin menghabiskan waktu lebih banyak bersama Potts. Baik wakil presiden Cassidy ditahan. Potts menjalani operasi untuk menghilangkan efek ekstremis dan Stark menjalani pengangkatan pecahan besi di dekat jantungnya. Ia kemudian melempar reaktor jantungnya ke laut, namun tetap menganggap dirinya sebagai Iron Man tanpa baju tempur.
Setelah kredit selesai, muncul adegan yang menunjukkan bahwa narasi Stark sepanjang film sebenarnya merupakan curahan hati kepada seseorang tentang trauma yang dideritanya. Kamera beralih ke Dr. Bruce Banner yang bangun setelah tertidur mendengarkan cerita Stark.